Cukup merasa sakitnya hati ini yang sedang berhati. Era presiden siapa? Banyak barang oplosan. Ulangi. Siapa? Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Jangan keliru, pekerjaan akan hilang 85 juta. Yap, lagi-lagi guys, Pak Jokowi dan juga Gibran jadi bahan ledekan oleh netizen. Saya kira hampir setiap harinya. Kedua sosok tokoh ini tokoh yang sangat luar biasa kerusakan-kerusakan yang dilakukan terhadap demokrasi di Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh netizen ini sangat pantas untuk Pak Mulyono dan juga si Gibran atau Fufu Fafa. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana sindiran yang sangat lucu dari netizen terkait dengan Mulyono dan juga Gibran atau si Fufu Fafa yang dinilai tidak jauh berbeda, yang hanya ahli belusukan, pencitraan, dan pada saat ditanya oleh wartawan mereka hanya bisa pelangap-pelongo dan selalu menjawab nanti saja atau saya tidak tahu, kok tanya saya. Nah, hanya itu yang bisa oleh junjungan para termul-termul yang buta akan kebenaran dan fakta-fakta yang ada. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu videonya seperti apa. Silahkan simak baik-baik. Ya nanti. Ya nanti. Itu ya. Ya nanti lihat dulu ya. Nanti ya, nanti. Ya nanti lihat dulu tanggal 20. Nah ini geng, kita habis lihat Wapres kita ya, sedang diwawancara oleh wartawan teman-teman. Wapres bapak, bukan Wapres beda kita. Jauh ternyata ya dengan bapaknya ya. Kalau bapaknya biasanya ya anda tahu kotanya saya. Nah ini kalau anaknya ya nanti, udah ya, ya nanti, udah ya. Ya beda jauh ternyata geng sama bapaknya ya. Anak bapak emang mungkin kualitasnya begitu saja mungkin ya. Aduh, gimana nih tanggapan teman-teman? Tanggapan teman-teman gimana? Oh ya, sebelumnya silakan yang belum subscribe, yang belum follow, silakan diklik dulu tanda plusnya ya. Tanda plusnya ada di sini nih. Silakan dihilangkan dulu ya. Saling follow dulu teman-teman, di follow dulu ya. Yang belum di follow silakan di follow dulu teman-teman. Silakan yang mau berkomen gimana, yang mau berkomentar dari video tadi. Wapres kita lagi diwawancara ya, kurang lebih tidak beda jauh dengan bapaknya ternyata ya. Soal bapaknya gini biasanya, ya anda tahu kalau nanya saya. Nah kalau ini ya nanti ya, udah ya, ya nanti ya, udah ya. Nggak beda jauh geng. Gimana komennya teman-teman, gimana komennya, silahkan di komen. Persiapan untuk 2009 nih, berpasangan dengan Gibran. Bentar lagi kan lebaran nih. Pasti deh nih, ya kan, ternak-ternaknya Mulyono bakalan memenuhin beranda-beranda kita nih. Dengan narasi dungungis yang seperti biasa. Kaum 24%, kaum 16%, RW 24, RT 16. Kalau pulang mudik jangan lewat jalan tol. Karena jalan tol itu adalah yang bangun Mulyono. Pasti kayak gitu deh tuh. Bersama Mulyono Konoha maju. Lo pikir jalan tol dibangun pakai duit pribadinya Mulyono? Kalau pakai duit pribadinya Mulyono dan lo sebagai pendukungnya Mulyono gratis lewat jalan tol, masuk lewat jalan tol gratis, baru boleh lo bangga. Lah lo sama gue sama-sama bayar kok masuk jalan tol. Kecuali nih kalau lo pendukungnya Mulyono terus lo masuk jalan tol, lo kagak bayar, lo gratis khusus buat pendukung Mulyono, baru boleh lo bangga. Sama-sama bayar aja lo bangga. Kecebong. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin, nggak ngingetin usah Bang. heran lah
si mantan presiden terpilih sebagai yang paling favorit untuk calon ketua DPA atau One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, karena memang itu sudah diatur sedemikian rupa supaya diberi jabatan kepada si mantan. Dan Mr. Presiden yaitu Prabowo ya senang-senang aja karena memang itulah kesepakatan mereka berdua. Dan sampai detik ini Mr. Presiden yaitu Prabowo tetap aja nggak bisa lepas dari pengaruh Jokowi, tetap aja di bawah bayang-bayang Jokowi dan juga di bawah pengaruh dari Jokowi. Ya seperti intervensi gitulah ya kan. Nah nanti kalau Jokowi betul-betul jadi One Team Press, kita lihatlah semakin tak berkutik nanti sang presiden kita Prabowo, semakin diatur, semakin diremote oleh si mantan, dan itu akan membuat si mantan akan semakin tertawa terbahak-bahak. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Men, ntar lagi mau lebaran men, mau hari raya men. Bener ya? Gue kan pendukung garis keras, lo kan tahu gue men. Ya kan totalitas. Bener kan? Gue iri sama anak-anak PDIP, sama anak-anaknya Abah Anies yang katanya 24%, kaum 24% men. Kemarin gue dipanggil sama temen gue, ketemu sama temen kecil gue. Wah temen kecil gue dari Orok men. Hei Tom, sini lu Tom. Apa ya? Gue tanya. Gue kemarin kan dukung Abah Anies, Tom. Gak kayak lo, ya kan? Terus kenapa maksud lo? Iya, bentar lagi hari raya Tom. Sorry ya, gue walaupun 24%, gue hari raya itu kembali ke Fitri. Terus nggak kayak lo Tom, capek-capek puasa kembalinya ke hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Dalam hal ini sekarang Pak Jokowi diterkam oleh kebohongannya itu sendiri, sehingga setiap kali dia menyatakan bantahan bahwa itu adalah merupakan cerita yang fitnah yang terus berulang, orang akan menganggap bahwa itu bukan fitnah. Mari kita mulai inventarisir gitu ya. Apa saja sih kebohongan dari Jokowi yang membuat orang tidak percaya itu? Kalau kita mundur ke belakang, tentu saja kita akan merujuk pada SMK. Ini betul-betul monumen kebohongan dari Jokowi ya. Tapi monumen kebohongan Jokowi ini yang membuat dia kemudian karir politiknya melejit menjadi gubernur di Jakarta dan kemudian terpilih menjadi presiden sampai 2 periode. Pada waktu itu kan kalau kita menyimak pernyataan Jokowi itu luar biasa banget ini soal SMK itu. Dan banyak sekali yang kena prank Jokowi, termasuk Roy Suryo, yakni ketika dia bicara soal SMK. Dan pada waktu itu ketika ditanya oleh wartawan, seingat saya ini waktu diwawancarai di Metro TV ya, pada waktu itu dia menyatakan bahwa sudah laku, pemesannya sudah sampai 6.000 unit SMK. Gila banget kan ya? Ada mobil lokal yang belum mengaspal di jalan tapi sudah dipesan sampai 6.000 unit. Dan orang seperti Roy Suryo termasuk yang juga ikut memesan gitu, bahkan dari institusi TNI juga ikut memesan SMK. Dan saya kira saya nggak menyalahkan orang-orang yang ikut-ikutan memesan SMK karena itu lebih didorong pada nasionalisme ya. Selama ini kan kita ingin sekali kita punya produk mobil nasional, tapi nggak pernah terwujud. Tiba-tiba ada seorang wali kota dari Solo seperti Jokowi bekerja sama dengan beberapa anak SMK dan pengusaha di Solo bisa membuat mobil nasional sendiri. Jadi banyak sekali yang memesan. Tapi sampai sekarang pun ternyata kita tidak pernah tahu seperti apa barangnya itu. Ada sih pernah digunakan oleh Jokowi pada waktu itu, dia kendarai dari Solo ke Jakarta. Tapi pada waktu dengan alasan belum lolos uji emisi, itu kan tidak dilanjutkan produksinya. Walaupun sebenarnya kalau katakanlah waktu itu lulus uji emisi, mungkin ya memang tidak ada produksinya karena memang belum siap mereka memproduksi mobil SMK itu. Tapi Jokowi sudah keburu duluan menjadikan dagangan politiknya. Dari sisi SMK-nya produknya gagal, tapi dari sisi dagangan politiknya berhasil. Karena ya, seperti saya sebutkan tadi kan kemudian karir politik Jokowi tidak tertahankan. Dia menjadi gubernur di Jakarta dan kemudian terpilih menjadi presiden.